Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi dengan Pak Riki di pelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan tema 2. Sebelum kita menuju ke tematik, alangkah baiknya kita berdoa. Tapi Pak Riki punya sebuah tepuk. Sebelum kita berdoa, kita mulai ya. Silahkan anak-anakku mengikuti. 1, 2, 3. Tepuk 1, 1, tutut. Tepuk 2, 2, 2. Tepuk 3, 3, gagal. Tepuk 4, 4. Tepuk 5, 5. Tepuk semuanya. Marilah duduk dan mulailah berdoa. Oke, Sika berdoa. Before we start our lesson today, please say basmalah. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Jangan lupa saat belajar tematik anak-anakku menyiapkan buku tema 2. Oke, silahkan anak-anakku bisa menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, hari ini bersama Bunda Tika kita masih belajar di tema 2, masuk di subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak bisa membuka buku paket di halaman 104 ya untuk pembelajaran 3 dan 4. Nah, yuk kita mulai belajar. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang berkarya. Yang kedua itu tentang pecahan. Yang ketiga itu membuat cerita dari gambar. Yang keempat profesi dan perannya. Nah, masuk di pembelajaran yang pertama, Bunda akan menjelaskan tentang berkarya. Hari ini Bunda akan mencontohkan berkarya membuat boneka panda dari kardus bekas. Nah, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat prakarya itu sebagai berikut. Ada kertas warna hitam dan putih, atau kalau tidak ada, anak-anak bisa menggunakan kardus dan lem, gunting, alat tulis, penjepit jemuran berbahan kayu atau bisa berbahan plastik juga. Nah, cara membuatnya itu yaitu yang pertama, gambarkan pola untuk membuat boneka panda pada kertas hitam dan putih dengan bentuk seperti gambar di samping. Kemudian gunting dengan rapi ya. Nah, anak-anak bisa mencetak bagian kepala, badan, kaki, tangan, telinga, mata, hidung, dan ekornya. Kemudian setelah itu yang langkah kedua adalah susunlah potongan pola gambar membentuk seekor panda. Mula-mula bagian badan, setelah itu tempelkan bagian kaki dan ekor. Selanjutnya bagian kepala, lem dengan rapi. Nah, akan jadi seperti ini. Anak-anak bisa membuat badannya, kemudian tempel kaki, tangan, ekor, kemudian kepala yang sudah ditempel, mata dan telinga serta hidungnya. Nah, setelah itu yang ketiga langkahnya adalah rekatkan jepit jamuran di bagian belakang gambar menggunakan lem. Boneka kertasmu sudah jadi. Nah, seperti itu. Jemurannya atau penjepit jemurannya itu di lem di bagian belakang boneka panda. Nah, kemudian hiasannya sudah jadi. Anak-anak bisa untuk hiasan korden atau hiasan buku atau dimanapun yang anak-anak suka. Nah, demikian itu adalah berkarya. Anak-anak bisa mencobanya di rumah jika mau. Kemudian yang kedua, Bunda akan menjelaskan tentang pecahan. Nah, di sini Bunda memiliki sebuah contoh. Lani diberikan buah semangka hasil kebun paman. Ibu menyiapkan semangka untuk makan siang. Ibu memotong sebagian buah semangka menjadi potongan-potongan kecil. Ibu memotong semangka menjadi 8 bagian sama besar. Nah, semangka tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jadinya akan seperti itu. Buah semangka yang terpotong menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap potongan semangka itu dapat ditulis dalam lambang pecahan 1/8. Jadi, jika anak-anak mengambil atau memakan
satu potong semangka dari 8 potong tersebut, maka itu nilainya adalah 1/8. Nah, Lani di sini memakan 3 potong semangka. Semangka yang dimakan Lani dapat ditulis dalam lambang pecahan 3/8 karena Lani memakan 3 potong semangka dari 8 potong semangka. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Dari 8 potong dimakan 3 potong. Bagian yang dipotong itu menyatakan pecahan 3/8. Jadi nanti Bunda akan menampilkan, nah, lingkaran potongan semangka itu ada 8 potong semangka. Kemudian 3 yang diarsir atau diberi warna, 3 potong yang diarsir tersebut itu menunjukkan 3 potong semangka yang dimakan Lani. Maka gambar seperti ini itu nilainya adalah 3/8. 3 yang diarsir dan 8 adalah total potongan dari seluruhnya atau total seluruhnya. Jadi nilainya adalah 3/8. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang membuat cerita dari gambar. Nah, anak-anak pernah membuat cerita dari gambar? Yang perlu diperhatikan untuk membuat cerita berdasarkan gambar itu adalah, jadi untuk membuat cerita bergambar itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama objek dalam gambar. Jadi anak-anak harus memperhatikan objek dalam gambarnya. Yang kedua adalah kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar. Nah, yang ketiga adalah latar tempat dan waktu dalam gambar. Nah, anak-anak bisa mencobanya membuat gambar dari halaman 108 sebagai latihan ya, sebagai latihan saja. Itu anak-anak bisa membuat cerita bergambar dari kucing. Nah, yang keempat itu adalah profesi dan perannya. Di sini Bunda akan menampilkan beberapa contoh profesi dan perannya. Yang pertama itu Bunda menampilkan petani. Petani sendiri itu bekerja menanam berbagai tanaman. Nah, karena jasa petani kita dapat menikmati nasi dan sayuran untuk makan sehari-hari. Yang kedua itu Bunda memiliki contoh, yaitu pedagang. Pedagang sendiri bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Jadi pedagang membantu kita mendapat barang yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga Bunda menampilkan contoh profesi, yaitu guru. Guru bekerja mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru membantu kita memahami pelajaran dengan baik. Nah, jika salah satu pekerjaan tidak ada, kita akan merasa kesulitan. Nah, anak-anak juga bisa memperhatikan di sekitar anak-anak, orang-orang atau misalnya tetangga anak-anak itu bekerja sebagai apa dan profesinya seperti apa. Nah, jika salah satu dari pekerjaan tidak ada, kita akan merasa kesulitan. Misalnya pedagang itu tidak ada. Nah, kita akan sulit untuk mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan. Nah, materi dari Bunda selesai. Sekarang anak-anak mengerjakan tugas ya. Tugas hari ini yaitu mengerjakan kuis di e-learning Sekolah Teladan. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak pasti bisa mengerjakan karena Bunda yakin di Teladan semua anak itu hebat. Thank you. Jika Bunda banyak kekurangan, Bunda mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan pembelajaran tadi? Mudah sekali bukan? Anak-anakku pasti lebih pintar. Oke, jangan lupa mengerjakan kuis di dari Sekolah Teladan ya. Pasti anak-anakku bisa, karena di Teladan semua itu hebat. Mungkin itu saja yang dapat Pak Riki sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.